Pak Egy Sujana. Ini menanggapi perihal kemarin bisa dibilang permintaan permohonan dari Mas Roy penangguhan penahanan. Tanggapannya seperti apa nih Pak Egy? Ya itu dalam dunia hukum biasa ya. Cuma ada yang menjadi janggalnya itu proses gitu. Maksudnya polisi dengan jaksa nggak mungkin nggak ada omong-omong untuk sampai jadi P21. Kalau nggak benar pindahin lagi, balikin lagi. Itu namanya P19. Jadi belum lengkap gitu loh. Nah kalau sudah lengkap dan masuk untuk sampai ke pengadilan itu namanya P21. Pertanyaan seriusnya, apakah jaksa dan polisi nggak ada omong-omong, nggak ada pembicaraan, nggak ada diskusi, nggak ada dialog, nggak ada saling melengkapi data dan lain sebagainya? Nggak mungkin. Nah, jadi yang saya dengar sudah confirm P21 harusnya kan Pak Dirkrimum yang saya lihat menitipkan Roy dan Tifa kepada kejaksaan untuk diteruskan penahanannya, bukan ditangguhkan. Nah itu satu persoalannya. Yang kedua, memang ditangguhkan, tapi jangan diartikan bebas. Proses jalan terus, sidang kan jalan terus nanti nih hari Selasa atau apa ya. Yang selanjutnya lagi bahwa dengan ditangguhkannya itu ada syarat. Satu, tidak menghilangkan barang bukti. Dua, tidak mengulangi perbuatan. Tiga, tidak melarikan diri. Kan gitu. Nah saya melihat dalam praktek, Roy, Tifa tampil di TV, podcast sana, podcast sini. Itu kan perbuatan itu yang dia lakukan selama ini. Itu yang menjadikan dia jadi tersangka. Kok diulangi lagi? Nah, apakah jumawa karena ada perlindungan politik dari kekuasaan? Nah, itu bahaya. Berarti melecehkan hukum gitu. Jadi saya kira begitu. Ada lagi? Oke, Pak, kemarin juga pas keluar di penangguhan penahanan Pak, Mas Roy dan Dr. Tifa sempat berterima kasih kepada Prabowo dan mohon maaf ada salah satu nama Pak Dasko. Disebut juga. Nah ini menurut Bapak sendiri ini kan jadinya apa ya seperti benang kusut kok tiba-tiba disebutkan nama petinggi begitu Pak. Ini menurut Bapak sendiri gimana nih? Kalau saya lihat ini blessing. Artinya blessing itu apa ya? Anugerah dari Tuhan juga lah, given aja bahwa yang tadinya itu harusnya ditutupin, harus. Itu kan etika politik. Karena kalau dibuka gitu kan orang jadi yang nggak tahu jadi tahu. Dan unsur-unsur presidennya yang hukum jadi nggak tegak. Kan begitu. Karena logika terbaliknya gini, Mbak. Apabila Roy sudah yakin 99% Jokowi ijazahnya palsu, mestinya dia bersegera ke pengadilan. Atau sebelumnya dia gugat ke pengadilan. Kan itu nggak terjadi. Yang terjadi adalah justru dia tidak mau diadili. Kan anomali. Kamu dituduh nyolong. Tapi sebenarnya kamu nggak nyolong. Kamu mau diadili. Kamu seneng nggak? Tidak. Seneng nggak? Seneng dong karena kesempatan membuktikan kamu tidak nyolong. Ya kan? Betul. Nah ini juga sama dengan ijazah ini karena dia sudah nuduh 99,9% palsu, dipastikan palsu. Kenapa untuk di pengadilan kok kesannya takut, minta penangguhan lah. Dulu sebelum ini ke Bareskrim, ke Irwarsum, ya, dulu ke DPR, kemudian juga ke Kejaksaan Tinggi. Coba. Dan sekarang saya lihat kok kenapa yang main Kajari Selatan, kemudian diadilin di Timur. Pak Baliut juga sering dihukum, tapi ya itulah pertimbangannya kalau udah politik ikut campur ya begini. Ya, jadi Pak Baliut cek Sunama. Penegakan hukumnya. Apakah ini terkesan aneh nggak sih Pak yang tadi Bapak bilang? Karena memang sebelumnya Kejari mengatakan bahwa
Awalnya kan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi akhirnya sepertinya dipindahkan ke Pengadilan Jakarta Timur kalau tidak salah. Ini gimana Pak, ada permainan kah atau memang melihat dari gedung pengadilan sendiri yang masih direnov atau bagaimana nih Pak? Ya kita sangka baik lah. Hmm. Kita sangka baik bahwa pengadilan sedang direnov. Oke, ke timur. Tapi kan pertanyaan berikutnya, kenapa nggak ke barat? Kenapa nggak ke utara? Kenapa nggak ke Jakarta Pusat? Itu jadi pertanyaan terus. Tapi saya nggak mau terjebak di situ lah. Yang penting satu, kalau memang sudah ditangguhkan, konsisten lah, dijaga, tidak mengulangi perbuatan, jangan melarikan diri atau barang bukti. Dua ini enggak lah. Tapi mengulanginya lagi nih, diulang-ulangi terus. Kan kegaduhan mulai dari sini. Ngomong-ngomong. Nah itu. Ini saya ingatkan jaksa, jangan cicing wae. Nah, harus tegur ini. Kalau perlu tangkap lagi dong. Kan nggak sesuai dengan perintah jaksa sendiri. Kan jaksa waktu ngelepas saya lihat tuh. Jangan ulangi lagi, jangan melakukan barang bukti, dan jangan melarikan diri. Ini dilanggar oleh Roy dan Tifa. Tapi kenapa nggak berani bertindak? Ada kekuasaan yang sudah merasa dilindungi oleh kekuasaan. Kekuasaan siapa itu Pak? Mungkin Ya, karena udah disebut sama Tifa, gimana sih kamu? Iya, selain itu mungkin ada Ya, partai lagi? Selain itu tidak ada yang punya pengaruh. Oke. Jadi bukan karena ada dijamin 50 orang, ya enggak lah. Nggak ada 50 orang pun, tidak mengurangi hormat ya teman-teman saya semua itu. Nggak ada artinya. Kenapa? Kalau presiden bilang tangguhkan, ya tangguhkan, walaupun nggak ada jaminan. Gitu. Nah, tapi di sini Mas Roy juga bikin apa ya? Setelah kemarin penangguhan, akhirnya bikin gebrakan baru, langsung buat ajukan Prapit, gugat Polda. Ini apa? Ada yang aneh atau gimana sih Pak jalannya? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau aneh, saya ngerti hukum. Ini salah strategi. Strategi seperti apa ya baik Pak? Begini, kalau dia mau Prapit, bagusnya dia ditahan. Sebab kalau Prapit sekarang udah bebas, nilai Prapitnya apa? Apa nilai Prapitnya? Nggak ada. Paling maki-maki polisi atau tegur polisi yang nggak benar, misalnya. Tapi kalau dia nanti ditahan dulu sama jaksa, baru dia ngajuin Prapit, keren, bisa tersangkanya bebas. Gitu. Sekarang enggak dong, tetap tersangka karena sudah dilimpahkan ke jaksa, bukan lagi kewenangan polisi. Itu jangan lupa. Nggak bisa dia terus minta gugurin tersangka, ya nggak bisa, orang udah di jaksa, dia nggak gugat jaksa. Berarti harusnya menggugat jaksa juga Pak, baru ya bisa. Itulah namanya salah langkah dong. Kalau saya kasih tahu kan kasihan, berarti ilmunya segimana itu.